Salam sehat, selamat berjumpa kembali pelajaran kita sosiologi untuk kelas 10. Kali ini akan kita masuki topik yang berjudul tujuan penelitian sosial. Bisa Anda lihat di layar kita, di layar HP-mu. Minggu yang lalu sudah kita pelajari tentang topik penelitian sosial. Yang pertama, tujuannya mendefinisikan fenomena yang ada di masyarakat. Fenomena ini artinya suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat itu namanya fenomena. Jadi yang diteliti atau yang dibahas bukan hanya fenomena yang kontroversi atau hangat atau sangat seru seperti itu, tapi banyak hal masalah sosial yang perlu dipecahkan. Seperti sekarang ini misalnya, banyak kejadian-kejadian yang perlu diteliti, seperti pemudi, kenapa remaja, kepadatan penduduk misalnya, ini seperti di Jakarta, ini merebaknya COVID di India. Gambar-gambar ini tak perlu kau gambar, tapi perhatikan aja. Tapi inilah contoh-contoh fenomena yang ada sekarang ini di masyarakat. Ya, masih banyak lagi fenomena kejadian yang lain yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Yang jelas Anda itu sudah mengerti apa itu fenomena yang perlu diteliti dalam masyarakat. Yang kedua, memperkirakan fenomena baru yang dapat terjadi. Kalau ada suatu peristiwa, memungkinkan ada peristiwa baru yang lain akibat peristiwa yang sebelumnya. Ya, misalkan kalau ada peristiwa atau fenomena mudik sekarang ini, ya, mungkin akan ada nanti fenomena berikutnya. Misalkan masa pandemi ini, sekarang ada mudik besar-besaran seperti ini. Nah, setelah hari raya nanti, ya sekitar minggu-minggu inilah, setelah hari raya 13-14 bulan Mei ini, akan mungkin terjadi fenomena yang lain, ya, akibat atau dampak dari fenomena yang sedang terjadi sekarang. Nah, seperti itu. Apa bedanya misalnya kalau sekarang ini kejadian yang Anda alami bermalas-malasan, dampaknya mungkin sangat lama. Setelah Anda tua, kemudian hari baru memahami, oh ini rupanya dampak yang dulu. Tapi kalau fenomena yang sekarang ini, begitu terjadi hari ini, ya 2 minggu lagi langsung ketahuan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antar fenomena. Dijelaskan hubungannya. Artinya antar fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Maka dia bukan fenomena yang tunggal, tetapi juga dapat meneliti hubungan antar fenomena. Jadi misalkan update tanggal 9 Mei tentang COVID-19, itu bertambah 3.922 orang. Ya. Kemudian kasus COVID di Indonesia mencapai 1.713.688 orang sekarang ini. Kemudian apa hubungannya dengan yang lain? Misalnya ekonomi,
politik, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Ya, ya dampaknya salah satu ya dalam pendidikan, ya kita tidak sekolah, belajar daring. Itu salah satu dampak seperti itu. Maka antar suatu kejadian itulah yang dijelaskan. Itulah tujuan yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengembangkan program atau teknik tertentu. Ya, teknik itu berbagai macam. Ya, bagaimana untuk metode yang tepat agar penelitian dapat memperoleh hasil yang tepat dan akurat. Ya, contoh sekarang ini untuk meneliti misalnya pendapat masyarakat tentang ya keadaan ekonomi, maka untuk mendapatkan informasi ini, data-data ini kan memakai teknologi, ya ada polling, ya biasa dilakukan oleh Kompas, oleh televisi, langsung diwawancarai, yang pasti dengan sekarang ini dengan teknologi, maka masyarakat menjadi sumber informasi. Jadi bukan lagi yang dikarang-karang hasilnya, ya. Contoh, data-data jumlah yang sekarang terkena COVID itu memang data-data yang bersumber dari setiap rumah sakit yang ada di Indonesia yang jumlahnya akurat. Artinya bukan yang dikarang-karang. Ya, seperti itu. Terus yang kelima, memiliki tujuan praktis. Tujuan praktis dari setiap penelitian yang dimaksud. Setiap penelitian harus dapat memiliki manfaat langsung atau tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Jadi dengan adanya suatu penelitian, ya misalkan nah kita kembali karena topik kita ini adalah masalah, sekarang ini masalahnya adalah masalah COVID, berarti ya contohnya ke COVID juga. Ya. Misalnya kalau COVID-19 ini sudah bermutasi, artinya sudah berubah wujud yang lebih ganas lagi, ada namanya B117 atau yang lain-lain sudah bermutasi berapa kali. Artinya yang muncul sekarang mungkin sudah cicitnya atau cucunya dari COVID yang pertama. Nah, jadi apa tujuannya ini diteliti? Ya supaya masyarakat lebih berhati-hati. Jangan lagi seperti yang dulu-dulu, yang kalau sebelumnya mematikan, katakanlah 0, sekian persen mematikan, tapi kalau yang sudah hasil mutasi yang baru, jauh lebih mematikan, lebih berbahaya. Maka hasil penelitian ini disebarkan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih berhati-hati. Nah, seperti itu ya. Yang keenam, memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Ya. Setiap perkembangan pasti menghasilkan informasi yang baru. Maka informasi yang baru dari mana kita peroleh? Ya dari berbagai media. Kita lihat sekarang persaingan teknologi. Ya, semua teknologi yang dipergunakan dalam kehidupan kita ini, ya, akan menjadi pengetahuan yang baru bagi kita. Ya. Dari mana kita bermimpi dulu untuk belajar secara daring, ya, maka classroom jadi kita pelajari, ya, dan pengetahuan yang baru, dan itu hasil penelitian, ya, karena tidak memungkinkan untuk tatap muka, ya, maka setiap departemen sudah melakukan itu. Kita nggak sangka-sangka dulu bisa kita memperoleh barang dengan yang namanya online, ya. Tapi sekarang ini sudah terjadi. Itulah pengetahuan baru kita. Ibaratnya kalau bangun nenek moyang kita yang 2 generasi di atas kita sekarang ini akan kebingungan melihat keadaan yang sekarang ini.
Bisa dilihat nih, kok ngomong-ngomong sendiri ini, padahal ngomong sama saudara-saudara entah sama siapa melalui video seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pasti hasil penelitian itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, selain untuk memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum ada, penelitian juga dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan yang berkaitan erat dengan subjek penelitian. Ya, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai subjek dalam penelitian tersebut. Ya, artinya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam katakanlah ilmu bumi, eksakta, matematika, ya, yang sebelumnya belum ada dan setelah dikembangkan memunculkan ilmu pengetahuan yang baru, maka ilmu itu semakin berkembang, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya seperti ini, ya, dengan ilmu pengetahuan yang baru menghasilkan penelitian-penelitian yang baru, maka manusia sekarang sudah menikmati namanya globalisasi. Maka bumi ini tidak lagi nampak seperti rumit zaman dahulu, ya, berlayar dari timur ke barat atau jalan kaki. Sekarang hitungan sekian menit bisa selesai dijalani. Ya. Anda bayangkan kalau kecepatan pesawat bisa sampai 3.000 km per jam, sudah ada supersonik. Ya. Di masa mendatang, tahu itu apalagi yang terjadi perkembangan itu. Yang kedelapan, menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan itu sifatnya berkembang, maka selalu diuji. Apapun yang namanya ilmu pengetahuan, ya sesuai dengan zamannya. Ilmu pengetahuan zaman dulu, ya mungkin masih punya ruang lingkup yang sempit. Tapi setelah diuji kebenarannya, kemudian dikembangkan, ya semua itu melalui penelitian. Maka kebenaran yang baru kemudian membuat ilmu pengetahuan itu sendiri menjadi berkembang. Ya, maka dalam segala lini, segala garis kehidupan kita itu selalu ada penelitian tentang ilmu pengetahuan yang kemudian diuji kebenarannya. Ini tidak boleh setiap ilmu itu asal-asalan dipergunakan, ya, seperti itu. Ibaratnya kalau seumpamanya ya seperti sekarang ini bergejolak misalnya bencana alam, ya, kemudian ditemukan alat-alat yang baru, harus diuji kebenarannya, diuji kemampuan alat itu, ya, biar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itulah dulu pertemuan kita hari ini. Maka tugasmu adalah buat ringkasan materi dalam catatanmu, artinya nomor 1 sampai 8, buatlah ringkas-ringkas saja. Ya. Kemudian satu lagi tugasmu ini, coba cari artikel dulu, yang ini judulnya analisis penyebab masyarakat tidak patuh pada protokol COVID-19, ringkasannya saja. Nanti langsung gampang kau temukan ini. Inilah hasil analisis, artinya sudah diteliti sedemikian rupa. Ya, oke. Salam sehat, sampai jumpa kembali. Terima kasih.